A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innama baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata saba'a alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tushirul ard wala tashkil hars musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa isfataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus belajar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.
Sahabat Sinau, dalam episode kali ini kita akan membahas perjuangan dua sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya adalah khalifah ketiga dan keempat dalam Khulafaur Rasyidin yang memiliki banyak jasa dalam perkembangan Islam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan kita tambahan ilmu dan banyak wawasan kepada kita. Ustazah Nur Syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Semoga yang di rumah nonton sekalian, yang sakit semoga diangkat mimpinya. Amin. Baik Ustazah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya hari ini. Baik Ustazah, bisa diceritakan bagaimana peran besar Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam? Kalau kita berbicara mengenai Khalifah Utsman bin Affan, ini tidak terlepas dari pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin Islam yang menggantikan kedudukan Rasulullah setelah wafat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan atau menceritakan bagaimana perjuangan Utsman bin Affan, Ibu akan membahas sedikit tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Rasulullah wafat, yang menggantikan pertama adalah Khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, mengenai perjuangan daripada Utsman bin Affan, di sini kita semua sudah sama-sama mengenal bahwa Utsman bin Affan adalah seorang khalifah atau sahabat Nabi yang terkenal dengan kedermawanannya. Bagaimana beliau pernah menyumbangkan 970 ekor unta, kemudian 70 kuda dan 1000 dirham yang diambil dari dana pribadi beliau. Jadi perjuangan yang pertama adalah kedermawanannya beliau terhadap perjuangan Islam. Kemudian yang kedua, Khalifah Utsman bin Affan juga terkenal dengan memperkasai tentang pembacaan mushaf Al-Quran, di mana pada waktu itu beliau mengkompilasi sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran untuk menyamakan cara membaca Al-Quran. Yang sampai sekarang alhamdulillah kita bisa melihat hasil bukti nyatanya adalah yang berupa mushaf Al-Quran. Kemudian perjuangan Utsman bin Affan juga kita bisa lihat dari beliau pernah membeli sumur yang berasal dari orang Yahudi, yang mana pada waktu itu terjadi kemarau yang panjang. Jadi umat Islam pada saat itu merasa kesusahan untuk mendapatkan air. Nah, pada waktu itu Utsman bin Affan melihat, oh ternyata ada orang Yahudi yang mempunyai sumber mata air. Nah, waktu itu Utsman bin Affan ingin membeli, tetapi orang Yahudi tersebut tidak mau. Jadi Utsman bin Affan mengakali bagaimana kalau satu hari dia beli, kemudian satu harinya digunakan oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tersebut menyepakati kesepakatan tersebut. Jadi satu hari umat Islam boleh berbondong-bondong untuk mengambil air tersebut. Kemudian satu harinya orang Yahudi itu boleh menjual air tersebut. Nah, setelah terjadi kesepakatan tersebut, ternyata pada hari pertama itu banyak orang Islam yang mengambil air. Nah, pada hari keduanya tidak ada orang Islam yang mengambil airnya. Orang Yahudi berpikir, kalau gini berarti kan dia merugi ya. Nah, akhirnya orang Yahudi tersebut menjual keseluruhan daripada mata air tersebut. Kemudian banyak sebenarnya perjuangan daripada Utsman bin Affan. Di antaranya lagi adalah Utsman bin Affan juga membuat armada, ya, membuat armada laut. Nah, kemudian juga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mungkin itu. Sebenarnya masih banyak, cuma itu saja yang saya sampaikan. Masya Allah, begitu besar ya jasanya. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Apa yang membuatnya istimewa sebagai khalifah keempat? Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat dari Rasulullah juga. Dia begitu istimewa kedudukannya karena pertama, Ali bin Abi Thalib ini selain sahabat yang terdekat dengan Rasulullah, beliau juga merupakan kerabat dari Rasulullah, yaitu merupakan anak dari Abi Thalib. Abi Thalib itu kan merupakan paman Nabi ya. Nah, jadi Ali dengan Nabi Muhammad mempunyai kedudukan nasab sebagai sepupu. Ya. Jadi sepupu antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad.
Kemudian selain sepupu, Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu dari Rasulullah, karena anak yang bernama Fatimah itu dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua keistimewaannya, Ali bin Abi Thalib juga merupakan salah satu as-sabiqunal awwalun. Jadi yang pertama kali memeluk agama Islam kan Khadijah. Nah, setelah itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemuda ya yang memperkasai pertama kali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat istimewa juga, pernah pada suatu hari Rasulullah bersabda bahwa aku adalah gudang ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah kuncinya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sahabat Nabi yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib belajar langsung kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Subhanallah, sangat inspiratif sekali ya. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka berdua? Untuk anak-anak sekalian, generasi Islam semua, dari kisah sejarah perjuangan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, kita bisa contoh kedermawanan beliau. Bagaimana beliau itu seorang yang kaya raya, tapi beliau tidak pelit. Ya. Dia tidak pelit mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan agama Islam. Kemudian selain kedermawanan juga beliau itu terkenal dengan hidup sederhana. Ya, walaupun beliau itu orang kaya raya, tapi hidupnya sangat sederhana, tidak berfoya-foya. Nah, kemudian keteladanannya adalah keberanian. Dari setiap peperangan, Utsman bin Affan selalu mengikuti, kecuali pada saat perang Badar itu beliau tidak mengikuti perang karena menjaga istrinya, yaitu Ruqayyah, anak dari Rasulullah, sakit. Jadi pada waktu Utsman bin Affan mengatakan bahwa dia tidak bisa dia mau ikut berperang, tapi Rasulullah melarang, malah Rasulullah menyuruh dia untuk menjaga istrinya, yaitu Ruqayyah. Nah, kemudian dari Ali bin Abi Thalib kita bisa melihat dari keteladanannya, yaitu Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang selalu menjaga amanah. Ya. Jadi contohnya pada waktu itu ketika terjadi peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah, itu pada waktu itu kan orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad itu menyuruh Ali untuk tetap standby di situ, tidur di tempatnya Rasulullah. Jadi menjaga sehingga orang-orang itu menyangka bahwa Rasulullah sedang tidur, padahal Rasulullah sudah pergi bersama Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Jadi secara tidak langsung Ali bin Abi Thalib menjaga amanah yang diberikan Rasulullah walaupun taruhannya adalah nyawa. Kemudian kita bisa mencontoh dari segi kepintaran dan kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan saking cintanya dengan ilmu, pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berkuasa, ya, Ali bin Abi Thalib itu dia mempusatkan Kufah sebagai kota untuk tempatnya berkembang ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga juga hidup sederhana, walaupun sebagai seorang khalifah yang diberikan fasilitas oleh negara bisa dipakai kapan saja, ya, tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Contohnya saja baju yang dipakai itu oleh beliau itu adalah baju yang kainnya itu terbuat dari kain yang kasar. Jadi hidup sederhana yang bisa kita contoh dari kedua khalifah tersebut. Masya Allah, semoga kita bisa meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah nih sahabat Sinau, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, Utsman bin Affan berjasa dalam membukukan mushaf Al-Quran dan memperluas wilayah Islam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib adalah sosok pemimpin yang adil, cerdas, dan pemberani dalam membela Islam. Dan yang ketiga, keduanya adalah teladan bagi kita semua dalam sifat dermawan, kepemimpinan, dan keberanian untuk memperjuangkan agama Allah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nur Syamsiah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita hari ini. Semoga Allah selalu memberikan pula keberkahan kepada kita semua. Sahabat Sinau tetap semangat dalam belajar.
Sampai jumpa di podcast Shinau Semangat Mencari Ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.